Bro, who's wanted to do that? Even lo baru nyampe orang kelima aja, menurut gue lo bakal capek sih kayak gitu. Nih gue harus ngapain nih? Perkenalan. Ya udah deh. Halo semuanya, gue Keripik Kaca, gue Pedes, dan di sini gue udah 10 tahun lebih. Nggak tahu sih, gue nggak pernah ngitung gue di sini udah berapa tahun. Asal usul gue. Lo semua berpikir gue dari apa? Keripik kaca. Dari kaca, beling, kertas, plastik, aluminium foil, gypsum, enggak. Gue dari tepung tapioka. Cuman kalau misalnya lo mau dapetin gue dengan tekstur, lo bisa bikin gue dari ketela pohon. Cuma ribet lah, in this economy mending menurut gue lo bikin gue dari tepung tapioka aja. Kenapa gue disebut keripik kaca? Karena gue mirip sama kaca? Gak ada alasan lain sih. Pertanyaannya bisa yang lebih berbobot dikit nggak? Coba, next question. Pendapat gue tentang orang yang berekspektasi lebih sama gue. Bro, what do you expect? Gue keripik kaca, lo berekspektasi apa sama gue? Gue lembut, gue tebal. Dari nama gue aja udah ketahuan kalau gue ini keripik kaca. Kaca, what do you expect about kaca? Gue gak akan bisa lembut kayak kue lidah kucing, karena judul gue aja udah keripik kaca. Tapi lo tenang aja, kalau misalnya lo berpikir kalau gue bakalan sekeras itu, I'm not that hard bro, gue gak sekeras itu kok. Dan lo juga harus tahu kalau sebenarnya keripik kaca tuh nggak cuma satu bentuk aja, nggak cuma bentuknya berantakan kayak gue dan kehidupan gue, tapi ada juga yang bentuknya bulat. Fun fact, orang-orang lebih suka keripik kaca yang bentuknya berantakan sih daripada yang bentuknya bulat. And if you ask me why, kenapa keripik kaca yang berantakan lebih banyak digemarin daripada keripik kaca yang bentuknya bulat-bulat? Mungkin kalau keripik kaca yang bentuknya bulat itu friendly sih buat mulut lo, tapi lo harus tahu kalau sensasi makan keripik kaca yang berantakan itu tuh enak banget. Apalagi biasanya kalau keripik kaca yang berantakan itu tuh bumbunya jauh lebih banyak daripada keripik kaca yang bentuknya bulat. Kalau boleh egois sih ya, gue bakal bilang kalau mereka semua itu salah besar. Bro, gue ini keripik kaca. Harusnya lo semua tuh udah aware dari awal. Mereka udah harus siap sama bentuk gue, mereka harus siap sama tekstur gue, mereka udah harus siap sama mungkin rasa gue yang jauh lebih pedes dibandingkan ekspektasi mereka. Iya, tapi kalau gue berpikir kayak gitu atau gue bilang kayak gitu ke mereka, gue kelihatan jahat banget. Nanti makin kelihatan tambah jahat. Ya udah deh, biarin deh mereka mau ngomong apa terserah deh, mereka bener deh. And why I can say that? Karena gue gak bisa mengatur pikiran mereka. Gue gak punya cukup tenaga buat meyakinkan semua orang kalau mereka tuh harus percaya sama gue. Buat apa? Bayangin di satu ruangan itu ada 10 orang dan gue harus meyakinkan mereka satu-satu. Kayak, hai, gue keripik kaca dan gue pedes dan lo harus percaya sama gue. Bro, who's wanted to do that? Even lo baru nyampe orang kelima aja, menurut gue lo bakal capek sih kayak gitu. Lagi juga, semua orang bebas berpikir dan bebas berasumsi semau mereka gak sih? Kayak, bukan tugas gue untuk mengkoreksi pikiran mereka, bukan tugas gue juga untuk bilang kayak, hey, don't think like that. Mereka semua punya kapasitas pikiran masing-masing dan mereka semua punya hak dan punya kebebasan untuk berpikir apa yang mereka mau. Dan tugas gue adalah jadi diri gue sendiri dan mengerjakan semua tugas yang memang sudah menjadi tugas gue. I just do my own business. Kayaknya even jadi dendeng cabe ijo ataupun ayam pop di warung Padang pun orang-orang tetap bakal berasumsi macam-macam gak sih ke gue? Karena pada dasarnya setiap manusia itu dikasih kecerdasan sama Tuhan untuk berpikir dan memilah. Mungkin mereka sudah berpikir tapi mereka belum memilah, atau mungkin sebaliknya mereka tidak berpikir tapi mereka memilah. Nobody knows, dan gue juga sebenarnya gak mau tahu sih isi pikiran mereka kayak gimana. Cuman ya balik lagi, kita gak bisa ngontrol orang. Kalau sekarang sih gue gak mau mempertanyakan lagi ya kenapa gue begini, kenapa gue begitu, karena everything happen with a reason gitu. Mungkin gue gak punya historical kayak Wajik, kayak Basreng dan teman-teman cemilan yang lain, tapi pembuat gue tuh bikin gue gak serta-merta keluar jadi gue itu enggak. Pasti ada alasannya kenapa dia mau bikin gue, alasannya kenapa gue harus ada di dunia itu ada alasannya. And it's basically the same thing. Ada orang yang gak suka sama gue, ada orang yang kesel sama gue, ada orang yang mungkin suka banget sama gue, ada orang yang mungkin gue cuma suka sama lo karena lo begini. And that's okay, everything happens with a reason. Mereka suka gue karena sesuatu dari gue, ya that's okay, that's enough and thank you.
lebih kepada mereka begitu karena mereka pasti punya alasan tertentu. Dan menurut gue juga sih bukan hal yang penting juga. Misalnya kayak kalau orang benci sama gue, ya bukan tugas gue juga untuk merubah segalanya yang ada di diri gue agar gue disukai sama orang yang ngebenci gue. Lo bayangin kalau misalnya gue berlaku kayak gitu, ada 10 orang yang benci sama gue dan gue harus berubah 10 kali demi dicintai sama 10 orang itu. Merinding sih. Listen to me carefully and clearly. Lo semua dengerin gue. Bukan tugas lo untuk merubah pola pikir orang lain. Bukan tugas lo untuk menanggung semua ekspektasi orang lain terhadap lo. Just be you. Cukup jadi diri lo, itu udah cukup. Oke?